Ya, ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembahasan seputar dunia matematik ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang aturan pencacahan atau kaidah pencacahan, yang mana materi ini kalian pelajari di materi matematika wajib ya, untuk kelas 12 di semester 2. Untuk materi matematika wajib kita masih ada 2 bab lagi, ada kaidah pencacahan juga ada peluang kejadian majemuk ya. Baik, seperti biasa tonton video ini sampai habis karena nanti akan dilengkapi beberapa contoh soal ya, dan supaya kalian juga bisa paham jika menonton sampai habis. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu akun ini untuk bantu support channel ini ya. Oke, kita masuk ke materi aturan penjumlahan dan perkalian. Oke. Kita review dulu untuk teori himpunan ya, karena nanti kita tidak terlepas dari materi himpunan dalam materi baik ini kaidah pencacahan maupun nanti di peluang kejadian majemuk ya, kita masih pakai materi teori himpunan ya. Sebuah himpunan adalah sekumpulan objek tertentu yang mempunyai arti. Biasanya ditulis dengan huruf besar ya, misalkan A, B, dan C ya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, dan lain-lain. Oke. Nah, setiap objek yang terdapat dalam sebuah himpunan disebut elemen atau unsur ya. Secara simbolis kita bisa tulis ini ada A, E, A gitu ya, A, E, A. Nah, ini A adalah elemen dari himpunan A ya. Lalu ini adalah A bukan elemen dari himpunan A gitu. Jika suatu himpunan tidak memiliki objek, maka disebut himpunan kosong. Nah, notasinya seperti ini ya. Oke, baik, sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan aturan atau dengan mendaftarkan semua anggota himpunan tersebut. Misal, kalau secara aturan ya, baik itu dia aturan atau daftar, kita pakai kurung kurawal ya untuk mendefinisikan atau menyebutkan anggota himpunan dari yang dimaksud ya. Di sini yang pertama X, di mana X adalah hari kerja nasional. Nah, kalau kita mau tulis dengan cara mendaftar ya, anggota himpunannya apa? Hari kerja nasional ada apa aja? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Lalu yang kedua di sini X, di mana X adalah bilangan ganjil. Kalau secara aturan seperti ini, maka ketika kita ingin menuliskan anggota himpunan itu dalam bentuk daftar ya, kita tuliskan saja bilangan ganjil ada apa aja? 1, 3, 5, dan seterusnya, karena di sini dia tidak ada batasnya ya. Lalu yang ketiga X, di mana X kuadrat sama dengan 4, maka anggota himpunan yang dimaksud adalah min 2 dan juga 2. Oke, sekiranya seperti itu untuk flashbacknya. Lalu di sini ada juga operasi himpunan, ada apa aja? Di sini ada gabungan, ada irisan, terus ada komplement ya. Untuk gabungan dari himpunan A dan B dinotasikan dengan AUB ya. Di sini gabungan, ciri-cirinya U. Jadi untuk gabungan A dan himpunan A dan juga B, di sini anggota himpunannya X, di mana X elemen A atau X elemen B, artinya semua anggota himpunan baik itu yang ada di himpunan A dan juga himpunan B ya. Lalu yang kedua di sini ada irisan. Nah, irisan dari himpunan A dan B dinotasikan dengan ANB ya, karena kan dia irisan. Dia X, di mana X elemen A dan juga X elemen B. Artinya nilai X ini ada di anggota himpunan A, ada juga di anggota himpunan B ya. Untuk irisan dia AN gitu ya. Lalu komplement dari himpunan A dinotasikan dengan A aksen atau A pangkat C gitu ya, komplement. Nah, untuk A komplement ini dia anggota himpunannya adalah semua elemen himpunan semesta, tapi yang bukan merupakan elemen A ya. Jadi ini nih yang biru-birunya. Kalau tadi ini yang gabungan nih yang biru-birunya ini ya. Ini yang irisan yang tengah-tengahnya. Ini dia untuk A komplement atau anggota himpunan yang bukan bagian dari himpunan A, ada di sini. Contoh, diberikan himpunan A, di sini anggotanya ada 3, 6, 9. Lalu B 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini C 4, 5, 7. Dan anggota himpunan semesta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk gabungan atau AUB, AUB gitu ya, gabungannya, maka kita tinggal gabungkan saja anggota yang ada di himpunan A juga atau anggota yang ada di himpunan B. Ketika ada angka yang sama, maka kita tulis satu aja ya. Di sini angka-angkanya ada berapa aja ketika kita gabungkan? Ada 3,
lalu ada 4, kita urut tulisannya, lalu ada 5, lalu ada 6 ya, ini 6 sudah, lalu ada 7, lalu ada 9. Nah, untuk N-nya atau anggota dari himpunan gabungan dari A dan juga B, dia ada 6 anggotanya ya. Lalu selanjutnya ini ada irisan ya, irisan A dan juga B. Berarti kita cari yang sama, baik yang ada di himpunan A maupun yang ada di himpunan B. Nah, di sini angka yang sama ada apa aja? Ada 3 ya. 3 di sini sama, lalu ada 6 ya. Jadi anggota dari irisan himpunan A dan juga B ada 2. Lalu yang ketiga di sini ada irisan dari himpunan A dan juga C. Kita cari yang sama, anggota dari himpunan A dan juga himpunan C, yang samanya apa? Di sini nggak ada yang sama ya. Jadi dia himpunan kosong. Untuk itu anggotanya 0, tidak ada ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada B aksen atau B komplement. Artinya anggotanya itu yang tidak ada dalam himpunan B. Dia ada dalam himpunan semesta tapi tidak ada di dalam himpunan B. Apa aja? Karena di sini himpunan B-nya anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 ya, kita cari yang dia bukan himpunan dari B. Apa aja di sini? 1, 2, 8 dan juga 9 ya. Jadi anggota himpunan B aksen atau komplement B ada 4. Contoh yang kedua, dalam suatu survei berbentuk kuesioner dari 100 siswa yang dipilih secara acak, diberikan 3 pertanyaan. Di sini yang A, apakah kamu punya TV? Yang nomor keduanya, apakah kamu punya mobil? Lalu yang ketiganya, apakah kamu punya TV dan mobil? Ya. Nah, di sini ada 75 siswa yang menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Artinya yang punya TV ada 75 ya. Lalu di sini ada 45 siswa yang punya mobil. Dan ada 35 siswa yang menjawab pertanyaan 3. Ada 30 siswa, ada 35 siswa yang punya TV dan mobil ya. Kita suruh menentukan banyaknya siswa yang punya TV atau mobil, lalu banyaknya siswa yang tidak punya TV atau mobil. Kita bisa gunakan diagram Venn untuk memudahkan perhitungannya ya. Di sini untuk himpunan semesta berarti himpunan semua siswa yang disurvei ya. Di sini ada 100 siswanya. Lalu T di sini himpunan siswa yang mempunyai TV ada 75. Lalu di sini M himpunan siswa yang punya mobil ada 45. Lalu di sini irisan atau siswa yang punya TV dan juga mobil, di sini ada 35. Ketika kita gambarkan dalam diagram Venn ya, di sini dia ada 35 kan tadi yang punya TV dan juga punya mobil. Irisannya ada 35 ya. Dia ada di tengah-tengah lingkaran antara T dan M. Lalu di sini sisanya 40 siswa yang punya TV aja. Artinya dari siswa yang punya TV tadi semuanya kan 75 nih. 75. Dan ada 35 yang suka ke TV ataupun mobil. Jadi kamu bisa kurangkan 75 dikurang 35 ada 40 yang punya TV aja. Lalu di sini ada 10 siswa yang punya mobil aja dari 45. Tadi yang punya mobil dikurangi dengan 35 yang punya TV dan mobil ya. Jadi yang punya mobil aja ada 10. Lalu sisanya di sini 15 yang nggak punya TV, nggak punya mobil ya. Nah, di sini yang pembahasan dari pertanyaan A, banyaknya siswa yang punya TV atau mobil. Jadi kamu tinggal gabungkan aja banyaknya siswa yang punya TV atau mobil. Ya udah, di sini ada 45 ditambah 35 ditambah 10 ada 85. Yang B, yang tidak punya TV dan mobil, tadi seluruh siswanya ada 100 ya. Ada 100, kalian kurangkan dengan gabungan siswa atau jumlah siswa yang punya TV dan mobil. Tadi jumlah siswanya 100, lalu siswa yang punya TV atau mobil ada 85. Jadi yang tidak punya TV dan mobil dia ada 15. Kita lanjut ke aturan penjumlahan dan perkalian ya. Di sini ada kasus 1 atau kasus pertama, Amira memiliki 4 unit mobil. Nah, ada 4. Lalu ada 3 unit motor ya, dan juga ada 2 unit sepeda. Dia akan pergi ke bioskop menggunakan salah satu kendaraan tersebut. Berapa banyaknya cara Amira pergi ke bioskop? Nah,
Amira bisa pilih salah satu kendaraan yang dia miliki untuk dia pergi ke bioskop ya. Bisa pakai mobil yang pertama, kedua, ketiga, empat. Bisa pakai yang motor pertama, kedua, ketiga. Atau bisa pakai sepeda yang pertama atau juga yang kedua ya. Jadi dia pilih salah satu atau. Nah karena banyaknya kendaraan, ini ketika di total ada berapa nih? Ada 4 unit mobil, 3 unit motor, dan 2 unit sepeda. Ada 9 kendaraan ya. Jadi banyaknya cara, ada 9 cara. Amira boleh pilih salah satu kendaraan yang dia punya. Nggak mungkin dong Amira perginya naik mobil sama naik motor bareng bawa 2 kendaraan, kan mungkin. Jadi dia tetap pilih salah satu ya. Nah, jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan. Banyak cara. Untuk melakukan masing-masing kegiatan, kalian tinggal menjumlahkan saja. Ada banyaknya cara atau ini ada berapa banyak kendaraan yang dia punya ya untuk pergi ke suatu tempat. Di sini kasus yang kedua, di dalam kelas 12 MIA 1 terdapat 22 siswa yang suka matematik, lalu ada 16 yang suka kimia, ada 7 siswa yang suka keduanya. Jika M menyatakan himpunan siswa yang suka matematik, lalu K yang suka kimia, dan ini irisan dari yang suka matematik dan kimia, maka berapakah jumlah yang ada dalam kelas tersebut yang ditanyakan? Di sini jumlah ya. Jadi kalian bisa pakai gabungan ya, tadi untuk penjumlahan gabungan ya. Kalian jumlahkan saja siswa yang suka matematika, tadi yang suka matematika ada 22 ya. Lalu yang suka kimia ada 16. Nah, kalian kurangkan dengan siswa yang suka matematika dan suka kimia ada 7 ya. Jadi 22 ditambah 16 berapa nih? 38, lalu dikurang 7, 31 siswa. Jadi jumlah siswa dalam kelas 12 MIA 1 ada 31 siswa. Nah, dalam aturan penjumlahan untuk dua himpunan A dan B selalu berlaku rumus seperti ini ya. Apabila dia tidak saling lepas, maka kalian harus mengurangkan salah satu unsur yang dia menyukai keduanya, ada memuat unsur yang sama gitu ya. Lalu jika A dan B-nya saling lepas, maka kalian tinggal menjumlahkan saja. Seperti yang kasus pertama tadi, dia Amira dia hanya pilih salah satu, nggak mungkin dia barengan pakai kendaraannya ya. Jadi kalian tinggal menjumlahkan. Nah, untuk yang ini dia tidak saling lepas karena ada unsur yang dia menyukai keduanya gitu ya. Kita ke aturan perkalian. Kasus pertama, Fiskal mempunyai 3 celana dan 2 baju yang akan dia pilih. Di sini ada 3 celana, ada warna biru, pink, dan juga hijau ya. Terus ada bajunya, di sini ada putih dan merah. Nah, berapa banyak cara memilih celana dan baju yang dapat Fiskal gunakan? Kita bisa pakai beberapa cara untuk menentukan pasangan baju ya. Mau nggak mau Fiskal ketika pergi dia harus pilih 1 celana dan 1 baju kan. Jadi ada 2, ada sepasang. Nggak mungkin dia perginya pakai baju aja atau celana aja. Jadi harus sepasang ya. Ketika kita gunakan metode tabel, nah di sini ada kita pasangkan ya. Ada celana biru, pink, dan hijau. Lalu di sini ada baju putih dan baju merah. Ketika dipasangkan di sini celana biru ketemu baju putih gitu ya, celana pink ketemu baju putih, celana hijau ketemu baju putih. Lalu yang di sini juga celana biru ketemu baju merah, celana pink ketemu baju merah, celana hijau ketemu baju merah. Kita coba pakai diagram pohon ya. Di sini juga sama, ada 2 baju. Ada 2 baju warna putih dan juga merah. Ketika kita pasangkan dengan ketiga celana ini, maka kita akan mendapatkan ada berapa pasangan nih? Pasangan ada 6 pasangan baju dan celana ya. Ini pun sama. Untuk metode diagram pohon kita punya 6 pasangan baju dan celana juga ya. Lalu kalian juga bisa gunakan metode pengisian tempat atau filling slot ya. Untuk filling slot karena di sini dia ada celana, kalian si Fiskal milih celana dan juga baju gitu kan. Berarti ada 2 barang yang dia pilih, kalian boleh isi 2 kotak di sini ya. Total celananya ada berapa? Ada 3. Lalu total bajunya ada berapa? Ada 2 ya. Kalian tinggal kalikan. Berarti cara yang digunakan adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cara ya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya kalian boleh pakai metode pengisian tempat ya jika berhubungan dengan soal-soal yang seperti ini untuk aturan perkalian. Oke.
Ketika menggunakan metode tabel di sini ada 6 cara. Lalu metode diagram pohon juga ada 6 ya, 6 pasangan baju gitu. Nah, untuk aturan perkalian, jika terdapat K unsur yang tersedia dengan ya, di sini N1 banyaknya cara untuk menyusun unsur pertama, lalu N2 banyaknya cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, lalu di sini ada N3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun sampai NK. Maka banyak cara untuk menyusun K unsur adalah kalian tinggal mengalihkan saja ya. Jadi N1 dikali N2 dikali N3 sampai dikalikan dengan NK gitu ya. Kita ke contoh atau kasus yang kedua. Di sini ada untuk membentuk pengurus kelas 10 MIA 1 tersedia ada 3 orang calon ketua, lalu 4 orang calon sekretaris, dan ada 2 orang calon bendahara ya. Dalam berapa carakah susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada yang merangkap jabatan? Nah, kalian tinggal isi tempatnya aja atau boleh pakai filling slot ya. Lalu kalian tinggal kalikan saja unsur-unsur yang terdapat dalam soal ini ya. Ada 3 orang calon ketua ya, kalian tulis 3. Lalu ada 4 orang calon sekretaris, ada 4. Lalu ada 2 orang calon bendahara ya, kita tulis. Jadi cara yang dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada yang merangkap jabatan, kalian tinggal ngaliin 3 dikali 4 dikali 2. Ada 24 cara. Kasus yang ketiga, di sini diberikan sekumpulan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan berapa banyak plat nomor polisi kendaraan yang dapat dibuat jika tiap nomor terdiri atas 3 angka. Kita bisa garis bawahi 3 angka lalu tidak berulang. Lalu yang B, nomor polisi sama, ini juga 3 angka tapi boleh berulang atau boleh sama ya. Lalu yang C, di sini berapa banyak plat nomor ganjil. Nah, di sini ada kata-kata tertentu yang nanti akan menjadi acuan saat menyelesaikan soalnya. Lalu jika tiap bilangan terdiri dari 4 angka dan tidak boleh ada angka yang berulang, tidak boleh sama ya. Untuk pembahasan yang A, di sini yang ditanyakan dia tadi 3 angka ya, berarti kalau 3 angka itu dia bilangannya bilangan ratusan ya. Ada angka ratusan, angka puluhan, ada angka satuan. Nah, di sini syaratnya hanya terdiri dari 3 angka, lalu nggak boleh berulang atau nggak boleh sama. Nah, untuk angka ratusan kita isi dulu angka ratusan nih. Semua bilangan atau semua angka di sini mungkin ya untuk masuk. Semua angka ada berapa di sini? Ada 6 angka. Udah kepake nih salah satunya di sini. Kan dia nggak boleh sama ya atau nggak boleh berulang. Artinya untuk bilangannya, untuk angka yang menempati puluhan dia sudah tidak boleh sama nih dengan angka ratusan. Misalkan angka satunya sudah kepake di sini, berarti angka satunya udah nggak boleh pakai di puluhan. Jadi tinggal sisanya ada berapa angka? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka ya. Nah, misalkan si 2 udah dipakai di puluhan, jadi tinggal sisanya nih ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk mengisi angka satuan ya. Jadi cara yang dapat kita gunakan, kalian tinggal mengalihkan aja. 6 dikali 5 dikali 4 ada 120 plat nomor kendaraan. Lalu yang B, 3 bilangan boleh berulang sama. Ini juga terdiri dari angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan. Kita bisa masukin semua angka. Untuk yang angka ratusan semua ada 6. Karena di sini boleh berulang atau boleh sama, artinya ketika angka itu sudah digunakan di angka ratusan, dia boleh digunakan lagi di angka puluhan. Artinya semua angka di sini boleh digunakan. Lalu boleh berulang, angka satuannya juga boleh digunakan. Ada 6 angka ya, 6 angka semua boleh digunakan ya. Jadi cara untuk menyusunnya, kalian tinggal mengalihkan 6 dikali 6 dikali 6. Ada 216 plat nomor kendaraan. Lalu yang C, di sini bilangan ganjil. Bilangan ganjil ada 4 angka ya, dan tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, di sini karena 4 angka berarti ribuan dong, kita bisa isi 4 kotak di sini ya.
Lalu syaratnya ganjil. Gimana caranya kita bisa tahu bilangan itu ganjil? Kalau dia bilangannya ribuan, ratusan, atau puluhan, kalian tinggal melihat belakangnya aja atau satuannya aja ya. Jadi bilangan ganjil kalian bisa lihat dari belakangnya aja. Untuk bilangan ganjil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada apa aja di sini sudah ditulis. Ada 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Artinya ada 3 ya. Ada 3 angka ganjil. Lalu kita isi yang ribuannya nih, balik lagi ke depan. Karena tadi misalkan satunya sudah ditulis di belakang, kan dia tidak boleh sama nih. Syarat yang soal yang C nih, tidak boleh ada angka yang sama. Artinya ketika satunya udah dipakai di belakang, dia nggak boleh dipakai di depan ya. Jadi tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 angka. Lalu ini tinggal sisanya, tinggal 4 angka. Ini juga sisanya, tinggal 3 angka ya. Jadi cara yang dapat digunakan, kalian tinggal mengalihkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 3 ya. Ada berapa nih? 9 kali 20, 180 plat nomor kendaraan. Oke, semoga kalian paham ya. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Nanti akan ada pembahasan beberapa contoh soal terkait dengan aturan pencacahan ya. Untuk permutasi dan kombinasi kita lanjut di video selanjutnya. Oke, thank you.